Hi, how you doing guys? Welcome back to my channel, Alina di USA. Di channel ini aku banyak membahas tentang lifestyle, pop culture, suka duka hidup di Amerika dari sudut pandang orang Indonesia. Jika topik seperti American pop culture, studi, bekerja, kuliah, dan menikah dengan orang asing adalah sesuatu yang kalian sukai, maka channel ini cocok buat kalian. So thanks for stopping by, subscribe and like are highly appreciated. Thank you guys and enjoy the video. Jadi kemarin-kemarin itu kan aku banyak riset tentang kasusnya Johnny Depp sama Amber Heard ya kan. Dan hari ini aku mau stop sebentar, istirahat dulu dari kasus itu karena memang baru-baru ini Amber Heard melakukan interview dan interviewnya itu men-trigger perasaan kejulitanku untuk mereact dia gitu. Jadi kalau kalian tertarik aku akan terusin. Ya, jadi gara-gara aku banyak riset tentang kasusnya Johnny Depp dan Amber Heard ini, aku jadi inget sama kasusku sendiri beberapa tahun yang lalu yang mirip-mirip sama kasusnya si Amber Heard ini, yaitu didatengin polisi, disatronin polisi rumahnya. Terus aku juga ngalamin menghubungi 911. 911, what's your emergency? Ayo coba, siapa dari kalian yang pernah menghubungi, kalau di Indonesia apa ya namanya ya? Emergency, I don't know, apa ya di Indonesia? Kalau di Amerika kan namanya 911. Nah, siapa dari kalian yang pernah punya pengalaman itu gitu? Terus belakangan ini aku sering kepoin tentang what's happening in Indonesia gitu, dan aku sempet ngebaca ada artis kontroversial yang rumahnya disatroni polisi. Jadi gara-gara kasus itu dan ngelihat apa yang terjadi di Indonesia sama artis Nikita Mirzani ya kalau tidak salah. Bapak tahu nggak jam berapa ini? Nggak bisa Pak, saya udah berurusan sering sama polisi, saya nggak pernah dibeginiin. Aku ngerasa, hey kayaknya bagus nih aku bisa sharing perbedaan prosedur pelayanan polisi di Amerika. Ya, kalau di Indonesia aku belum pernah ngalamin, tapi dengan cerita ini aku berharap kalian bisa buat diskusi atau menjadi pengetahuan kalian aja lah tentang apa sih yang terjadi di Amerika jika rakyatnya memanggil polisi atau rumah kita disatroni polisi. Jadi ya benar, aku pernah berhubungan dengan polisi Amerika. Tentunya polisi Amerika ya, kalau polisi Indonesia nggak aku ceritain di sini karena channelnya aja namanya Alina di USA, so it has to be happening here. Lalu ya benar, aku juga pernah somehow menghubungi 911. Dan untuk menjelaskan ke dalam satu kata adalah it's scary. Aku sebetulnya agak ragu untuk cerita, tapi aku pikir kok ini seru ya, apalagi sudah kejadian di Amerika, terus kejadian lagi di Indonesia sama polisi gitu. Dan berapa orang sih yang pernah ngalamin rumahnya disatroni polisi di Amerika loh gitu. Terus pernah menghubungi 911. Bahkan salah satu YouTuber favoritku yaitu Nancy Just juga kan pernah ngebahas konten yang menyangkut 911, pengalaman bersama 911, dan ini nih ada orang Indonesia yang pernah ngalamin. So aku pikir oke lah aku ceritain karena banyak sekali pembelajaran di sini, walaupun bisa dibilang ya aib juga sih gitu. Disclaimer dulu ya, nggak ada orang yang mau didatangi sama polisi, apalagi polisi Amerika. Jangankan aku yang bisa dibilang pendatang, bukan orang Amerika asli, orang Amerikanya aja kalau bisa janganlah berurusan sama polisi gitu. Scary, cukup aku aja, kalian gak akan kuat. Berat, kamu gak akan kuat. Biar aku saja. Gak ada yang bercanda. Aku bakal ceritain, tapi kalian janji ya harus subscribe, like, komen, sama share setelah aku ceritain ini. Janji, promise. Oke lah, jadi gini ceritanya. Aku menikah sama orang Amerika. Dan kalian pasti tahu namanya menikah itu nggak selalu mulus, nggak mungkin gitu, nggak mungkin nggak ada pertengkaran, perdebatan dan segala macam gitu ya. Itu yang satu suku aja pasti berantem guarantee gitu.
apalagi yang beda suku, beda agama misalnya, atau beda negara, contohnya kayak aku gitu, beda bangsa. Jadi banyak sekali hal yang I'm being raised differently, he's being raised differently gitu ya. Jadi itu akan menjadikan konflik-konflik di depannya. Dan ya, kami di tahun-tahun pertama menikah bersama tinggal di Amerika tuh banyak sekali masalah, terutama karena kendala bahasa ya. Jadi aku bisa bahasa Inggris tapi not that good gitu ya, karena aku otodidak belajar bahasa Inggrisnya. Jadi banyak hal yang salah-salah lah, tapi intinya adalah itu menjadi konflik baik besar maupun kecil. Ada suatu saat di mana aku sangat marah sama dia. Terus aku tipe yang berapi-api ya kalau marah gitu. Jadi aku teriak-teriak, aku kasar ke dia, aku sempet provoke dia, bukan mukul, tapi provoke dia. Ayo kamu harus ngomong gitu. Dan dia nggak suka digituin, dia juga pegang aku. Intinya bukan melakukan kekerasan fisik sama sekali, tapi intinya ribut gitu ya, sampai kayak saling dorong-dorongan. Dia itu 2 kali lipat besarnya daripada aku. Dengan tinggi yang hampir 190 meter, jadi wajar gerakin sedikit begini aja langsung kerasa tuh guncangannya. Dan jangan lupa juga bahwa dia juga mantan tentara gitu kan, jadi tingkat kekuatannya tuh kuat. Sampai aku yang dia mau nahan, jangan mukul, jangan sampai mukul, kamu nggak boleh mukul di sini, tapi jatuhnya malah ngedorong aku. Terus sampai aku kedudukan sama handphoneku sendiri gitu. Nah, aku ngelawan dong dalam keadaan marah kan gitu. Aku ngelawan dan mau ngambil handphonenya dia, karena itu adalah barang bukti dia melakukan sesuatu yang aku tidak suka gitu ya. Jadi itu handphonenya mau aku ambil, terus mau aku lempar. Dia marah, dia dorong aku gitu. Ini persis ya kayak Embro ya. Dia marah, dia mau dorong aku sampai aku kedudukan di kasur dan dudukin handphoneku sendiri gitu. Terus karena aku nggak mau itu handphone rusak, tanganku begini, ngambil gini kan, ngeraba-raba sambil megangin dia, sini nggak handphone lu gitu kan. Nah, tanpa sadar itu iPhone ya, jadi entah apa sistemnya, aku gaptek guys. Jadi pas aku pencet itu 1, 2, 3 kali itu kesambungnya ke 911 gitu ceritanya. Ini pertengkaran sepele, jadi bahkan kami pernah bertengkar yang lebih berat lagi daripada itu. Tapi yang ini tuh karena memang aku lagi emosi aja gitu, dan aku kesel banget menemukan sesuatu di handphonenya dia, dan aku lempar handphonenya. Dia marah, aku dorong dia dorong aku untuk jangan lakukan kekerasan fisik, karena dia biasa dididik di sini untuk tidak mukul cewek, untuk tidak melakukan kekerasan fisik kayak gitu kan. Nah, makanya ya itulah tadi kan aku sudah ceritain. Lalu kepencet, terus aku dengar. Aku tuh tipe yang kalau misalnya tidur ada suara gesrek sedikit aja aku kebangun gitu. Light sleeper namanya. Nah, aku juga kayak gitu. Jadi aku dengar ada suara 911, what's the emergency? Aku dengar suara cewek ngomong kayak gitu. Nggak ada niatan mau manggil 911 sama sekali, cuma kepencet-pencet aja memastikan bahwa ini handphone jatuh di tempat yang aman, atau aku mau taruh ke sana, aku nggak mau ini diambil sama dia, dilempar balik kayak gitu kan. Nah, jadi kepencetnya ke 911, dan aku dengar suara cewek bilang 911, what's the emergency? Aku pikir itu cuma perasaanku aja. Jadi aku sibuk aja ribut sama dia. Dia terus-terusan bilang stop, jangan pukulin lagi, jangan pukulin, udah stop, kamu nggak boleh mukul, stop, kita bicara baik-baik, stop gitu. Terus yang di sana selalu bilang halo gitu kan. Akhirnya kita tenang, aku pastikan aku hang up the phone gitu ya, sudah dapet. Terus kita ngobrol baik-baik, kamu maunya apa? Aku teriak-teriak segala macam kayak gitu. Anakku pada saat itu ada di kamarnya. Kamar kami itu kedap suara, jadi dia nggak tahu apa yang terjadi di dalam kamarku. Padahal kita dekat ya. Ini kamarku, sebelahnya tuh kamarnya dia, tapi nggak there is no way dia dengar, karena memang ruangan tempat tidur itu biasanya kedap suara kalau di Amerika. Terus
masih ribut, masih dalam, aku nangis. Terus habis itu dia bilang, kamu masalah gede aja, masalah kecil aja digede-gedein, gitu ya, berantem kayak gitu. Tahu-tahu ada suara keras sekali dari bawah, kita dengar duk 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 gitu. Aku kaget, apaan tuh? Terus habis itu laki gue juga karena tahu kita lagi berantem, dia nggak mau buka karena dia mungkin tahu itu tangga atau mau nganterin paket atau apa. Tapi itu nggak berhenti gitu, ngetoknya duk 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 duk. Akhirnya mau nggak mau dia turun ke bawah dan aku dengerin suara apa formal gitu ya pakai bahasa Inggris. Aku kaget, jangan-jangan itu polisi. Tapi kan nggak mungkin kan, karena aku nggak ngomong sama sekali sama si 911 ini. Itu satu pikiranku, nggak mungkin polisi. Terus tahu dari mana alamat ini gitu kan. Terus aku nelpon 911 5 menit yang lalu. Serius guys, mungkin sekitar 7 menit, mungkin 10 menit, tapi nggak lebih dari 30 menit sejak telepon itu gitu. Tiba-tiba aku dengar suamiku manggil, Alina, Alina, Alina. Apa ya? Aku deg-degan, aduh gimana nih? Tapi aku nggak ada rasa takut ya, karena aku nggak ngerasa aku punya salah gitu kan. Cuma malu aja sampai kalau memang bener ini polisi, ya malu lah sampai didatengin polisi kayak gitu kan. Terus aku pelan-pelan turun, di situ ada 4 polisi, ya. Aku lihat dari itu kan di bawah tuh, aku di lantai 2. Jadi aku lihat 4 polisi itu, yang satu ke dapur, yang satu ke ruang makan, yang satu ngelihat ke atas, naik ke atas mau nemuin aku, yang satunya lagi ngomong sama dia, gitu. Terus yang polisi yang ke atas tuh datang. Tadi aku ceritakan suamiku itu cukup tinggi ya, sekitar 190 cm. Polisi yang ini ganteng, ganteng banget. Dan lebih tinggi lagi dari suamiku, mungkin sekitar 2 meter. Serem banget ya pokoknya. Dia dengan sopan, ma'am bisa ikut saya sebentar, gitu. Terus habis itu, iya boleh, masa kita nolak kan? Iya boleh nanti. Jadi dia ngegiring, jadi dia lihat aku, terus habis itu nyuruh aku duluan, masih tetap dengan sopannya ya. Dia nyuruh aku duluan ke depan, dia giring aku ke teras, dia ngomong di teras. Terus habis itu, ada apa? Apakah kalian berantem? Terus, iya kami berantem. Apakah terjadi pemukulan? Kamu dipukul dia? Enggak. Apakah kamu mukul dia? Enggak juga. Tapi ya memang kami sempet saling rebutan handphone gitu. Terus habis itu dia lihat, ini kenapa merah? Ini kenapa merah? Ini badan kamu kenapa merah? Kenapa? Kayak gitu. Di situ aku sadar karena aku sering nonton film-film Amerika kan. Jadi nggak cewek, nggak cowok, nggak boleh menyakiti orang lain gitu. Ini bisa gawat nih, gue bisa dibawa ke polisi, bisa dibawa di penjara nih kalau terbukti melakukan kekerasan. Karena jika kalian ribut sama yang aku nonton ya dari Law and Order, jika kalian ribut sama pasangan atau sama siapapun pakai mulut, itu bukan urusannya polisi, nggak ada masalah. Tapi begitu kalian memegang seseorang, itu namanya sudah kekerasan fisik. Padahal cuma megang. Karena di Amerika tuh percaya kita itu tuh kayak semacam ada bubble-nya di mana orang nggak boleh nyentuh kita. Ini adalah hak asasinya kita nih, yang ada di tubuh kita dan segala macam tuh adalah hak asasinya kita. Jadi kalau diginiin, terus ditampar, itu udah melakukan kekerasan gitu. Nah, tapi saat kalian ngatain seseorang, lu ya kayak gitu yang kasar-kasar tanpa pakai kekerasan fisik, nggak apa-apa, itu kebebasan berbicara ya. Nah jadi karena aku sadar, waduh ada bukti nih merah-merah dan segala macem, aku bisa dibawa nih ke polisi dan posisiku tidak aman karena aku bukan warga negara Amerika, plus suamiku itu pejabat tinggi di pemerintahan. Dan akhirnya aku masuk setelah diwawancara, ya cukup detail. Wawancaranya itu, interviewnya tuh interview psikologis gitu loh, kayak baik-baik aja tapi tegas dan nggak bisa bohong kamu gitu loh. Aku mau hebat kayak apa kamu, kecuali kalau kamu udah terbiasa melakukan kejahatan. Tapi kalau cuma sekali, kamu nggak akan bisa bohong sama polisi itu, karena dia kayak sudah diajarin gimana caranya nyecer orang gitu. Nah,
Tapi alhamdulillah, aku jujur, aku bilang memang kita saling dorong untuk rebutan handphone. Masalahnya apa ya? Jealous, gini. Dia texting sama cewek, kayak gitu kan. Terus aku dibolehin masuk lagi, tapi aku didampingi terus sama polisi yang tinggi ganteng itu. Naik ke atas, aku diminta untuk nunjukin ID gitu kan. Jadi aku ambil, pada saat itu green card pun belum jadi ya. Jadi aku cuma punya paspor. Aku baru 3 bulan nyampe Amerika gitu. Jadi dia lihat pasporku, dia catet, kamu ada yang mau dilaporkan di sini? Ada. Terus cuma berantem karena itu, kamu bisa tenang setelah ini, setelah kami pergi. Bisa Pak, saya yakin bisa. Oke, kalau begitu kamu harus ke ruangan sana. Ini ruang TV ya. Silakan Bu, Ibu ke ruang sana, ke ruang TV. Terus aku dengar polisi yang satunya lagi yang sama suamiku, silakan Bapak ke ruang sana, ke kamar. Untuk sementara selama beberapa jam tolong istirahat untuk nggak ketemu siapa-siapa dulu. Kalian harus tenangin diri dulu keduanya. Setelah kalian tenang, kalian boleh bicara lagi. Dan itu jadi kayak mereka tuh kayak otomatis gitu, gerakannya awesome banget gitu loh. Dalam keadaan deg-degan takut, tapi aku juga bisa kagum, gila ya, mereka nggak intimidasi kita. Terus aku juga dengar, karena tadi aku bilang ya suamiku kan kerja di pemerintahan. Jadi yang tadinya tegas, polisinya memang cenderung agak lebih halus gitu. Dan itu membuat aku takut karena waduh, ya paranoid ya. Jadi gini, aku ini di Amerika nggak punya hak terlalu tinggi kan. Aku ini warga negara asing yang datang sebagai tamu lah ke situ. Sementara suamiku itu omongannya lebih bisa dipercaya kan. Apalagi dia salah satu dari mereka gitu. Ini kan orang-orang pemerintah. Dia juga orang pemerintah. Jadi kelihatan gitu loh, saling ngobrol. Oh, Anda pernah ke Irak untuk penugasan? Iya, saya di tahun segini juga ke Irak gitu. Jadi polisinya sudah mulai casual gitu loh sama dia. Dan itu yang membuat aku takut. Gila, kalau suami gue jahat, gue bisa dibilangin dia nih yang mukul saya gini. Dan ini jadi sekongkolan gitu. Cuma mungkin itu pemikiranku terlalu jauh ya. Benar, tapi terlalu jauh karena mungkin aku dari Indonesia. Jadi aku terbiasa untuk hati-hati gitu loh. Memperhatikan skenario apa yang akan, ya tadinya baik-baik saja jadi buruk gitu. Aku sempat kayak gitu mikirnya. Karena ini kok si polisi yang sama aku kaku, baik tapi kaku gitu ya. Sementara yang sana udah hahaha gitu loh. Udah ngobrol panjang lebar tentang penugasan yang sama. Terus habis itu kamu kerja di mana. Jadi kayak udah, oh nggak mungkin kamu salah. Kamu kan orangnya kami gitu loh. Itu perasaanku pada saat itu. Terus pas dia menggiring aku ke sofa, ke ruang TV, aku dengar temennya bilang all clear katanya. Jadi dapur clear, kamar mandi clear, ruang belakang, ruang teras belakang clear, garasi clear, kayak gitu. Buset. Rupanya di situ aku mikir gila, keren banget gitu. Kerennya tuh karena 4 polisi, 2 mobil polisi di depan ya. Itu isinya 2 polisinya. Itu ada yang bagian ke ceweknya, ada yang bagian ke suaminya, ada yang bagian ngecek ada apa, apakah ini distraction, berantem tapi sebetulnya nyelundupin apa, kayak gitu kan. Pokoknya sekeren itu gitu. Habis itu mereka pulang, aku dengerin polisi yang sama suamiku tuh ngasih nasihat untuk, karena mungkin dia orang asing, jadi kalian juga harus kenal lebih baik, bicara lebih sabar, karena sesama American aja kalian bisa berantem, apalagi sama orang asing ya. Dan semoga baik-baik saja buat kalian. Habis itu mereka pergi. Udah, habis itu suamiku datang ke ruang TV terus bilang, ini scary, ini kacau. Kalau aku keceplosan bahwa kita sempat saling dorong melakukan kekerasan fisik, bukan aku yang ditangkap polisi, tapi kamu gitu. Kenapa aku? Gue masih ada rasa marah dan ego tinggi ya gitu. Kenapa aku? Ya seperti yang tadi yang aku bilang tadi gitu. Karena aku kerja buat pemerintah, terus habis itu kamu nggak tahu bahwa di sini hukumnya keras untuk kamu nyakitin orang, dan kelihatan di badanku tuh semua merah-merah gitu. Sama di badanku juga merah-merah. Oke lah, tapi intinya adalah kamu nggak boleh lagi kayak gitu. Kita nggak boleh lagi perang seperti itu, berantem seperti itu, kita selesaikan baik-baik, oke. Dan masalahnya clear hari itu, alhamdulillah ya. Oh ya, pada saat itu kan ada anakku ya, di situ ya. Anakku datang, terus dia bengong gini,
What's going on? What's going on? Kata polisinya, kamu tahu apa yang terjadi? No. Terus dia ngobrol sedikit. Kamu kelas berapa? Umur berapa? Oke, kamu diam dulu ya nak ya. Kamu diam dulu di kamarmu ya. Ditutup dulu ya pintunya. Nggak ada kok, nggak ada apa-apa, baik-baik aja. Gitu. Jadi itu aku lupa jelasin ya tadi. Jadi intinya seperti itu. Memang nggak seperti yang 911 yang mungkin kalian pikirin ada pembunuhan dan segala macam gitu. Tapi itulah pengalaman luar biasa yang membuat aku sadar kita sebagai warga negara asing di Amerika tuh harus hati-hati, mengerti banget apa haknya, dan kita juga harus mentaati peraturan benar-benar karena rupanya sampai seperti itu. Jadi yang mau aku jelasin di sini adalah 911-nya Amerika itu dia punya GPS. Jadi dia bisa langsung tahu dalam persis kayak film-filmnya. Jadi dalam mungkin 1 menit conversation yang tidak ditutup gitu ya. Walaupun aku nggak ngomong apa-apa, dia bisa tahu lokasinya ada di mana. Terus polisi di sini cepat sekali bertindaknya. Aturan hukumnya jelas sekali. Lalu yang berikutnya body cam. Mereka pakai body cam sehingga itu mengamankan kita maupun mereka. Jadi aku nggak bisa bilang ini yang polisinya melecehkan begini gitu karena ada body camnya. Terus dia juga begitu, mentang-mentang misalnya aku nggak bisa bahasa Inggris contohnya ya, diinjek haknya itu nggak terjadi karena kan ada body camnya. Lalu betapa efektif dan efisiennya cara kerjanya mereka tanpa nakut-nakutin, semuanya kayak punya tugasnya sendiri-sendiri. Lalu di sini justru aku mengerti tugasnya polisi gitu dibandingin waktu di Indonesia. Servisnya tuh aku bisa rasain banget. Bayangkan jika kita dalam bahaya gitu ya, mau dibunuh seseorang, kalau kita berhasil telepon 911 itu tanpa banyak cincong, kemungkinan akan terselamatkan kita karena dia bisa lihat lokasinya kita ada di mana. Itulah hebatnya gitu kan. Terus petugas yang tahu dia harus apa, gak bisa diputar balik. Bahkan walaupun aku tadi bilang suamiku juga orang pemerintahan, nggak semudah itu mengiyakan suamiku gitu loh. Dia tetap diperiksa, badannya tuh dicek semuanya, terus di cross check ceritanya dia sama ceritaku sama apa tidak gitu kan. Terus baru setelah itu semuanya beres, mereka kan pasti punya kesimpulan bahwa ini hanya berantem biasa dan kepencet memang gitu loh. Si 911-nya itu kepencet. Aku sejujurnya merasa terlindungi sih. Kalau dari sudut itu ya, mudah-mudahan nggak terjadi lagi kasus-kasus seperti ini. Dan satu hal lagi tentang kasus KDRT di Amerika. Jika kalian menikah sama orang asing yang bekerja seperti suamiku, kerja di pemerintahan, entah itu FBI, US Army, Air Force. Kasus seperti ini bisa membuat karir suami kalian hancur. Contohnya, kalau ternyata terbukti suamiku mukul aku, sehebat apapun dia, kalau aku buat laporan, kemungkinan besar dia dipecat dari pekerjaannya. Karena di sini tuh kayak semacam dosa besar gitu untuk mukul orang. Makanya yang kayak kasusnya si Will Smith itu, tahu kan kalian Will Smith sama Chris Rock, dia sampai nampar orang. Makanya polisinya nawarin kan ke Chris Rock apakah mau buat laporan gitu kan. Cuma karena kata Chris Rock enggak, ya enggak. Tapi sebetulnya itu Will Smith bisa dipenjara gara-gara itu. Dia boleh ngomong apa aja sama si Chris Rock. Tidak elegan tapi setidaknya tidak mukul. Tapi kalau dia sudah datang dan mukul, itu bad news untuk si Will Smith. Karirnya langsung di stop kan di situ, langsung dihancurin. Yang lucu tuh adalah banyak orang Indonesia yang ngedukung si Will Smith karena ngebela istrinya. Oke, tapi kalian nggak tahu. Jadi kalau di Amerika itu, cara berpikirnya adalah segala sesuatu bisa dibicarakan dengan baik, bisa dibicarakan dengan elegan. Kalau tidak elegan, mau teriak-teriak, itu jauh lebih baik daripada mukul, gitu. So, maunya orang Amerika itu adalah, mereka sebetulnya ngedukung Will Smith kok, gitu. Mungkin bercandaannya Chris Rock keterlaluan, tapi yang nggak disuka sama orang Amerika itu adalah mukulnya. Nggak ada alasan apapun untuk kalian mau ngebelain orang tua pun, kalau kamu nggak dipukul duluan, kamu nggak boleh mukul, gitu loh maksudnya. Misalnya orang tuanya kalian dihina, kenapa kamu katain orang tua saya? Apakah kamu yang biayain orang tua saya? Maksudnya dijawab aja gitu. Nah, jadi kalau sudah sampai ke pemukulan itu kayak apapun kamu posisinya benar, tidak bisa dibenarkan di hukum Amerika.
Dan for everyone who wants to know apa yang terjadi setelah itu, hubungan kami masih sering berantem, tapi yang tadinya hampir setiap hari menjadi seminggu sekali, dari seminggu sekali menjadi sebulan sekali, dari sebulan sekali sejak 1 tahun yang lalu kami belum pernah berantem besar lagi sejak itu gitu. Kami sekarang mulai tahu, dia mulai tahu, oh cewek Asia tuh memang karakternya seperti ini. Aku juga mulai tahu, oh American itu jangan berharap dia menjadi seperti suami Indonesia gitu. Karena dia biar bagaimana tetap being raised as American. Jadi akhirnya sampailah kami ke hubungan yang jauh lebih baik sekarang dan saling mencintai tetap. Guys, karena ceritaku masih panjang dan aku takut editorku mabok ngeditnya, jadi aku terusin ceritanya ke part kedua ya. Ditunggu.